Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Dwi Payanagiri, nomor absen 11 dari kelas 10 MIPA 5. Di video kali ini atau di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi perbandingan vektor dan koordinat, matematika peminatan. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan atau memberitahu peta konsep perbandingan vektor dan koordinat yang akan saya bahas nanti. Yang pertama ada perbandingan vektor dan koordinat dibagi menjadi dua, yaitu rumus perbandingan vektor dan rumus perbandingan koordinat. Kemudian rumus perbandingan koordinat dibagi lagi menjadi dua, yaitu rumus perbandingan koordinat di titik 2 dan rumus perbandingan koordinat di titik 3 di titik R3. Pertama saya akan menjelaskan pengertian perbandingan vektor dan koordinat. Pengertiannya, jika titik P terletak pada ruas garis AB dengan perbandingan M dibanding M dan N, perhatikan gambar sebagai berikut. Mengetahui titik A dan titik B dan terdapat titik B di antara titik A dan titik B. Kemudian terdapat perbandingan dari titik A dan titik P, yaitu perbandingan M. Kemudian terdapat perbandingan dari titik P ke titik B, yaitu perbandingan N. Kemudian ditarik garis antara titik origin atau titik 0 dengan titik A diwakili dengan vektor A. Kemudian titik origin dengan titik B, titik origin atau titik 0 ditarik garis dengan titik B diwakili dengan vektor B. Kemudian titik origin dengan titik P, kemudian titik origin 0 ditarik garis ke titik P diwakili dengan vektor P. Maka jika ingin menentukan rumus vektor P, yaitu vektor P sama dengan M vektor B plus N vektor A dibagi M plus N. Saya ulangi kembali. Vektor P sama dengan M vektor B plus N vektor A dibagi M plus N. Kemudian jika ingin menentukan P, jika P itu merupakan titik tengah dari AB, caranya atau menggunakan rumus yaitu, maka vektor posisi P sama dengan vektor A plus vektor B per 2. Vektor A plus vektor B per 2 atau dibagi 2. Oke, saya lanjut. Contoh soal perbandingan vektor. Perbandingan vektor diketahui koordinat titik A 5, min 2. Kemudian B, min 1 dan 1. Tentukan koordinat titik C jika diketahui perbandingan sebagai berikut. Tentukan A, vektor AC
perbandingan dengan vektor CB, berbanding dengan vektor CB, yaitu nilainya 2 berbanding 1. Kemudian tentukan B, yaitu vektor AB berbanding dengan vektor BC. Nilai vektor AB-nya yaitu 3 berbanding 2. Vektor BC-nya 2. Kita tentukan yang pertama dulu yang A. Vektor AC, berarti membuat garis lurus. Kemudian vektor AC-nya A paling sudut sebelah kiri, kemudian C, AC, CB. Kan C-nya tuh 2 tengah-tengah, berarti C-nya di tengah-tengah. Kemudian B, B itu paling pojok kanan. Nah, masukkan angkanya. AC itu 2 dan CB itu, vektor CB itu 1. Jika sudah, kemudian menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus vektor P sama dengan M vektor B plus N vektor A dibagi M plus N. Atau kita bisa menggunakan rumus yang dekat dikalikan dengan yang dekat, yang jauh dikalikan dengan yang jauh. Kalian bisa lihat rumusnya seperti ini, yaitu vektor AC berbanding dengan vektor CB sama dengan 2 berbanding 1. 2-nya itu dekat dengan B, vektor B-nya. Berarti vektor C sama dengan 2 dikali vektor B. Kemudian satunya, ingat tadi yang jauh dikalikan yang jauh, berarti antara 1 dan vektor A. Jadi plus 1 dikali vektor A. Nanti misalnya kan nilai 1 tuh boleh ditulis, boleh tidak. Jadi M plus N-nya itu di bawahnya 2 plus 1. Jadinya 2 vektor B plus vektor A dibagi 3/3. Kemudian hasilnya 1/3 dalam kurung 2. Kan 2 vektor B, itu 2-nya dimasukin dulu. 2. Vektor B-nya berapa tadi? Vektor B-nya min 1 dan 1. Min 1,1. Kurung tutup plus vektor A-nya berapa tadi? Yaitu 5, min 2. Jadinya kita taruh 5 dan min 2, kurung tutup juga. Kemudian kita hitung 1/3, kita tulis terlebih dahulu. 2 dikali min 1 hasilnya min 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Jadi min 2,2 plus 5 min 2. Kemudian kita hitung min 2 plus 5 hasilnya 3. 2 plus min 2 hasilnya 0. 0 itu kita tetap tulis di sini. Jadi 1/3 dalam kurung 3,0 sama dengan 1/3 kali 3 itu 1. Berarti kita tulis 1 terlebih dahulu. 1/3 kali 0. Ya hasilnya 0. Berarti 1,0. Jadi koordinat titik C yang A ya soal yang A yaitu C dalam kurung koordinat titik C 1,0. Kemudian saya akan menjelaskan yang B. Vektor AB berbanding dengan vektor BC. Vektor AB-nya 3 berbanding 2. Vektor BC-nya 2. Jadi kita tulis terlebih dahulu garis. Kemudian vektor A-nya sebelah kiri. B, A, B, B, C. Berarti B-nya di tengah-tengah ya. A, B, dan C.
Vektor AB-nya kita tulis di atasnya yaitu 3 dan vektor BC-nya yaitu 2. Kemudian kita menggunakan rumus yang dekat dikalikan dengan yang dekat, yang jauh dikalikan dengan yang jauh. Vektor AB berbanding dengan vektor BC sama dengan 3 berbanding 2, yaitu vektor C sama dengan 3 dikali vektor B plus 2 dikali vektor A. 2 dikali vektor A dibagi atau per 3 plus 2 sama dengan 3 dikali vektor B plus 2 dikali vektor B per 5. Maaf, itu harusnya 2 dikali vektor A ya. Sama dengan 1/5 dalam kurung 3 min 1,1 plus 2 dikali 5, min 2. Vektor B-nya tuh tadi kan min 1,1 plus 2, vektor B-nya, vektor A-nya itu tadi 5, min 2. Jadi kita hitung 1/5 atau 1/5 dalam kurung min 3,3 plus 10, min 4. Jadi min 3 plus 10 hasilnya 7. 3 plus min 4 hasilnya min 1. Jadi kita mendapatkan hasil 1/5 dalam kurung 7 min 1. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang kedua atau peta konsep yang kedua, yaitu perbandingan koordinat di R2. Perbandingan koordinat bagian di R2. Oke, kalian perhatikan gambar di bawah saya, yaitu terdapat koordinat kartesius, yaitu yang tadi, seperti tadi ya. Mengetahui titik A dan titik B, dan terdapat titik P di antara titik A dan titik B, titik A dan titik B. Kemudian terdapat perbandingan dari titik A dan titik P, yaitu perbandingan M. A dan P ada tengah-tengahnya yaitu M. Kemudian P dan B di tengah-tengahnya itu ada N. Kemudian ditarik garis antara titik origin atau titik 0 dengan titik A diwakili dengan vektor A. Kemudian titik origin dengan titik B diwakili dengan vektor B. Kemudian titik origin dengan titik P diwakili dengan vektor P. Baik. Kalian bisa lihat di sebelahnya perbandingan bentuk koordinat. Terdapat garis seperti tadi ya. A, P, dan B. A, P terdapat M. P dan B terdapat N. A-nya itu X1, Y1. B-nya itu X2 dan Y2. Pada bidang koordinat R2 ini, pada bidang koordinat di R2 ini terdapat rumus, yaitu X, Y. X dan Y ya. Jika ingin mencari XP, P-nya tuh yang di tengah-tengah tadi ya. Jadi rumusnya XP sama dengan M X2 plus N X1 per M plus N. Kemudian jika ingin mencari YP, jika ingin mencari YP, rumusnya MY2 plus NY1 per M plus N. Nah, MY2 plus NY1 per M plus N. Kemudian jika P merupakan titik tengah, jika P merupakan titik tengah, maka rumus yang digunakan yaitu
XP atau XP sama dengan X2 plus X1 per 2. Jika Y-nya, YP sama dengan Y2 plus Y1 per 2. Contoh soal kemudian ada contoh soal koordinat R2. Contoh soalnya, diketahui ruas garis AB dengan koordinat titik A, yaitu 3,-1 dan B min 3,5. Tentukan A koordinat P jika AP berbanding PB sama dengan 5 berbanding min 2. Nah, ada minnya nih, min 2. Kemudian tentukan B koordinat titik Q jika AQ sama dengan AB. AQ sama dengan AB. Kita tentukan yang A terlebih dahulu ya. Jawab A. Kita tulis seperti tadi, AP PB. Berarti A kita tulis terlebih dahulu. P kan itu ada min 2. Itu nilainya 5. Kita tulis P-nya apa tuh? Paling pojok, paling kanan. Tulis P. Kemudian B. Karena PB itu bernilai min 2, berarti ke kiri, tengah-tengah. Tapi tidak tengah-tengah terlalu jauh. Jadi A tarik garis ke P, P ke B itu tarik garis kecil. Karena nilainya min 2. Ke sebelah sana ya. Berbalik arah. Kemudian M sama dengan 5, N sama dengan min 2. Tentukan P, titik P-nya. Oke, kita menggunakan rumus yang dekat dikalikan yang dekat, yang jauh dikalikan dengan yang jauh. AP berbanding PB sama dengan 5 berbanding min 2. 5 dengan B, min 2 dengan A. Jadi X sama dengan rumusnya yang X tadi ya. X sama dengan MX2 plus NX1 per M plus N. M-nya berapa tadi? M-nya 5. Kita tulis 5. Kemudian A-nya. Kemudian masukkan B. B yang pertama min 3. Kita masukkan min 3 plus min 2. Min 2 itu kan N. Kemudian dikalikan 3, yaitu dari titik A, yaitu 3 per 5 plus 2 dalam kurung min 2. Hasilnya min 15 plus dalam kurung min 6 per 3 sama dengan min 21 per 3. 21 dibagi 3 yaitu 7. Kan ini ada min, jadinya min 7 teman-teman ya. Kemudian ingin mencari yang yang Y. MY2 plus NY2 per M plus N sama dengan M-nya yaitu tadi 5, Y2-nya itu 5 plus N-nya itu min 2 kali N Y1. Y1-nya itu min 1. Maaf ya, Y2-nya itu min 1. Berarti min 2 kali min 1. Jadinya per 3 plus dalam kurung min 2. M plus N ya. Jadi hasilnya 25 plus 2 per 3. 25 tambah 2 yaitu 27 per 3. Jadi hasilnya 9. Jadi koordinat titik P jawabannya min 7,9. Kemudian kita membahas yang B. Koordinat titik Q jika AQ sama dengan QB. Jawab. Kita tulis A terlebih dahulu ya. A, kemudian Q, kemudian B. 1 berbanding 1. Jadi kita tulis X sama dengan rumus X tadi. Kan mencari titik Q-nya ya. Berarti kita menggunakan rumus X2 plus X1 per 2. Jadi
X sama dengan X2 plus X1 per 2. X2 nya tuh tadi min 3. X2 nya min 3. Kemudian X1 nya 3. X1 nya 3 per 2. Jadi per 2 ya rumusnya, sama dengan 0. Kemudian Y2 plus Y1 per 2 sama dengan 5 plus min 1 per 2. Hasilnya, yaitu dibagi 2, hasilnya 2. Jadi titik Q sama dengan 0,2. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan koordinat di R3. Oke, kita sama seperti tadi, ada koordinat kartesius nih. Mengetahui titik A dan titik B, dan terdapat titik P di antara titik A dan titik B. Kemudian di antara titik A dan titik B terdapat M, dan titik B antara titik B ada N. Kemudian dari titik origin paling bawah ditarik garis ke titik A diwakili dengan vektor A. Titik origin ke titik B diwakili dengan vektor B. Titik origin ke titik P diwakili dengan vektor P. Kalian bisa lihat di perbandingan koordinat R3 ini, yaitu seperti tadi, A, B, B. A antara P yaitu M, B antara B yaitu N. Jadi A-nya itu X1, Y1, dan Z1, B-nya X2. Kemudian B-nya itu X2, Y2, dan Z2. Pada bidang koordinat R3 ini, kita akan mencari X-nya. XP sama seperti tadi ya di R2. XP sama dengan MX2 plus NX1 per M plus N. Y-nya YP sama dengan MY2 plus NY2 per M plus N. Nah, ini Z nih. Kan R3 tuh ditambahkan Z. Jadi ZP sama dengan MZ1 plus NZ1 per M plus N. Itu rumusnya. Jika P merupakan titik tengah, jadi kita menggunakan rumus XP sama dengan X2 plus X1 per 2. YP-nya Y2 plus Y1 per 2. ZP-nya Z2 plus Z1 per 2. Wah. Kemudian di sini ada latihan soal di vektor 3 nih. Diketahui ruas garis AB dengan koordinat titik A yaitu 3, min 2, dan min 1. B-nya ada 8, 4, dan min 10. Tentukan nih koordinat titik P jika AP berbanding PB yaitu 5 berbanding min 2. Kita gunakan rumus yang dekat dikalikan yang dekat, yang jauh dikalikan yang jauh. Yaitu AP berbanding PB sama dengan 5 berbanding min 2. 5 dekat-dekat dengan B, min 2 dekat dengan min 2 itu jauh, berarti jauh dengan A. Paling pojok dengan pojok ya. Kemudian kita tulis garis A dengan P. Itu kan tadi ada nilainya min 2. Berarti B-nya ke arah sana ya. Berbalik arah. N sama dengan min 2, M sama dengan 5. A-nya tuh tadi kita tulis 3, min 2, dan min 1. B-nya 8, 4, dan min 10. X-nya nih dulu. XP. X sama dengan MX2 plus NX1 per M plus N. Sama dengan M-nya kita masukkan yaitu 5. X2-nya 8 plus N. N-nya min 2 kalikan 3 yaitu X1-nya 3 per M plus N-nya itu 5 plus dalam kurung min 2 sama dengan 45 plus dalam kurung min 6 per 3. Hasilnya 39
dibagi 3 atau per 3. Jadinya 39 dibagi 3 hasilnya 13. Kemudian yang YP. Y sama dengan MY2 plus NY2 per M plus N sama dengan 5 dikali 4. Saya percepat ya. 5 dikali 4 plus min 2 dikali min 2. Itu jadinya min 2 kali min 2, 4 ya. 20 plus 4. 5 kali 4, 20. Min 2 kali min 2, 4. Per 3. Hasilnya 24 per 3. Sama dengan 8. 8 ya. Z-nya nih. Z sama dengan MZ2 plus NZ2. Atau NZ1 harusnya ya. Maaf teman-teman, NZ1. Tadi NY1 seharusnya ya. Per M plus N sama dengan 5 dikali min 10 plus min 2 dikali min 1 per 5 plus dalam kurung min 2. Hasilnya min 50 plus 2 per 3 sama dengan min 48 per 3. Hasilnya 16. Oke. Selanjutnya nih. Ada latihan soal. Untuk dari penjelasan materi tadi, saya akan mengadakan soal-soal nih. Nyatakan vektor posisi dari titik berikut dengan vektor A dan vektor B jika kita tentukan A dan B ya. A-nya dulu atau yang pertama. C membagi AB dengan perbandingan 3 berbanding 7. 3 berbanding 7. Kemudian untuk yang B, D membagi AB dengan perbandingan 4 berbanding min 1. Oke, itu soalnya ya. Kalian bisa lihat, saya belah dulu terlebih dahulu. Jika sudah, saya akan lanjut. Oke, sampai di penghujung materi ya. Saya di sini akan memberitahu, yaitu jika dari penjelasan materi tadi ya ada yang kurang jelas atau salah kata atau materi yang sulit dipahami atau omongan saya yang sembrautan gini, mohon dimaafkan. Jika ada salah kata atau ucapan saya yang tidak enak didengar oleh kalian, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.